Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anwar Salma Chandrani dengan NIM 2018-210703. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan nilai-nilai universal. Mengapa konsep ummah begitu cepat dan mudah diterima? Karena konsep ummah dibangun di atas asas universal. Konsep ummah Islam mempunyai kekuatan batin sehingga membuat sasaran-sasarannya tidak kuasa menolaknya. Bukan hanya gagasan yang masuk akal, tetapi juga sehati dengan masyarakat. Asas universal ummah inilah kemudian lahir di kebudayaan Islam. Kemudian penetrasinya kebudayaan dan peradaban Islam disebabkan karena asas peradaban Islam sangat universal dan seolah tidak menimbulkan ancaman bagi kekuatan-kekuatan lokal. Kalaupun ada, maka itu memang sejalan dengan nilai-nilai luhur lokal mereka. Para penguasa lokal tetap saja melanjutkan. Asas ummah memiliki beberapa poin. Untuk poin yang pertama ada al-iqam, yaitu menjunjung tinggi rasa persaudaraan kemanusiaan antara para pendatang dan penduduk lokal. Dalam program ini, Pak Nabi mencontohkan seperti Nabi ketika hijrah ke Madinah, yaitu laki-laki pendatang atau musafir dikawinkan dengan perempuan pribumi atau ansar. Demikian pula sebaliknya juga. Akibat perubahan genetik yang dampaknya sangat strategis secara psikologis sangat penting. Generasi penerus kedua kelompok tidak direpotkan lagi dengan isu pribumi dan pendatang karena terjadi pembaruan utuh antara keduanya. Lalu poin yang kedua ada al-musyawarah, yaitu berprinsip perasaan. Islam memperkenalkan asas peradaban dengan prinsip perasaan atau al-musyawarah, baik sebagai sesama makhluk biologis, sama pewaris sejarah, peradaban masa lalu, dan bentuk-bentuk persamaan lainnya. Islam selalu atau lebih sering mengedepankan prinsip persamaan ketimbang prinsip perbedaan. Yang ketiga ada al-tasamuh, yaitu prinsip toleransi. Islam bukan hanya mewancanakan toleransi sebagaimana banyak disinggung di dalam Al-Quran seperti surat Al-Kafirun, tetapi juga dipraktekkan dalam lintasan sejarah umat Islam di berbagai negara dari dulu sampai hingga sekarang. Tidak kurang dari 15 kali kata Nasyara atau Kristen dan 10 kali kata Yahudi disebut dalam Al-Quran. Dengan ini bisa menggambarkan adanya toleransi di dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Dan poin yang keempat ada al-musyawarah, yang sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu musyawarah, yang tidak lain maknanya adalah demokrasi, memberi kesempatan secara terbuka kepada semua pihak mengedepankan pendapat secara merdeka tanpa harus khawatir sedikit pun kepada siapapun, karena prinsip demokrasi ini sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi contoh dengan berdialog dengan para malaikat tentang rencana penciptaan amnesia, berdialog dengan iblis dan manusia. Poin yang kelima ada al-mu'awanah, yaitu prinsip tolong menolong atau gotong royong. Prinsip ini didukung banyak seruang di dalam Al-Quran dan hadis, antara lain Al-Maidah. Kelima asas ini menjadi faktor mudahnya diterima tawaran peradaban Islam di dunia internasional. Itu tadi presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Devina Damayanti dengan NIM 2018-210715. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang berjudul Kemajemukan Keagamaan dan juga Kerukunan Umat. Nah, jadi bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan juga dikenal sebagai bangsa yang sangat ramah dan juga toleran. Nah, termasuk dalam hal kehidupan beragama juga. Kemajemukan agama di Indonesia itu telah berlangsung cukup lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan di negara-negara di dunia pada umumnya. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir atau perkiraan 2014 terjadi sejumlah peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak ataupun kurang toleran. Nah, gejala tersebut itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di beberapa negara-negara demokratis lainnya. Termasuk negara-negara yang berada di barat yang selama ini masyarakatnya dikenal sebagai sangat toleran. Nah, secara sosiologis hal ini merupakan ekses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis dengan sejalan prosesi globalisasi. Nah, sehingga para pendatang ataupun penduduk asli itu dengan berbagai macam latar belakang dan keyakinan mereka itu berinteraksi di suatu tempat, sehingga memunculkan ataupun menimbulkan hubungan integrasi, adanya kedamaian, kerjasama, tetapi juga bisa menimbulkan berbagai prasangka, kemudian ketegangan, persaingan, intoleransi, konflik, dan juga disintegrasi. Selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan tentang toleransi dan juga kerukunan. Nah, toleransi itu mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, ataupun suatu kepercayaan berbeda dengan yang dimilikinya. Toleransi itu menjadi dua, yaitu toleransi negatif dan juga toleransi positif. Nah, toleransi yang pertama itu meyakinkan ataupun tidak meyakinkan bahwa seringkali kita ajarkan itu seperti tidak menyakiti orang ataupun kelompok lain. Kemudian yang kedua itu menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar itu, ataupun tidak hanya tidak menyakiti orang ataupun sebagai kelompok, tetapi juga adanya bantuan kerjasama dengan kelompok lain. Nah, konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara lain yang disebut dengan kerukunan. Nah, kerukunan beragama itu merupakan keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi adanya toleransi, saling pengertian, dan juga saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, eksistensi kerukunan ini tuh sangat penting di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan HAM ataupun hak asasi manusia. Dan juga karena kerukunan ini tuh menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini tuh menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional juga. Nah, kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu yang pertama adanya sikap dan juga perilaku umat beragama, serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Nah, jadi semua agama itu sangatlah mengajarkan adanya kerukunan dan juga toleransi ini. Sehingga agama itu idealnya berfungsi sebagai faktor integratif, dan dalam kenyataannya hubungan antar pemeluk agama di Indonesia itu selama ini tuh sangat harmonis. Hanya saja di era reformasi itu banyaknya ataupun timbul berbagai perspektif orang yang semakin meluas, sehingga ekspresi dalam kebebasan itu baik dalam bentuk pikiran, ideologi politik, paham keagamaan, ataupun dalam ekspresi hak-hak asasi lainnya. Nah, dalam iklim seperti ini tuh muncul pula ekspresi kelompok yang berpaham radikal atau intoleran, khususnya seperti itu. Dan orang yang berpaham radikal ini tuh tentu mengatasnamakan kelompok mayoritas beragama atau mengatasnamakan agama tersebut. Kemudian yang kedua adalah pencegahan dan juga penyelesaian konflik.
Nah, konflik antar umat beragama itu umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi adanya faktor politik, ekonomi, ataupun lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Nah, sedangkan yang terkait dengan persoalan agama itu di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama. Dan juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah ibadah ataupun penyiaran agama serta tuduhan penodaan agama ataupun penistaan agama. Nah, kemudian sedangkan ada pula berbagai konflik dan juga ketegangan internal agama terutama Islam. Umumnya karena adanya perbedaan faham, keagamaan, dan juga dalam hal yang sangat mendasar ataupun pokok-pokok ajaran Islam. Dan juga munculnya aliran kepercayaan yang mengaitkan dirinya dengan agama Islam. Nah, kemudian bagaimana cara pencegahan ataupun adapun berbagai upaya-upaya dari upaya-upaya tersebut perlu dilakukan berbagai pencegahan konflik melalui peningkatan dialog antar umat beragama dengan melibatkan berbagai tokoh agama dan juga forum kerukunan umat beragama. Nah, dengan adanya itu perlu mengantisipasi dini terhadap potensi adanya konflik ataupun ketegangan, sehingga potensi itu tuh tidak berkembang menjadi konflik nyata dan juga kekerasan. Hal ini tuh perlu disertai dengan langkah-langkah penyelesaian perselisihan ataupun konflik yang terjadi melalui musyawarah ataupun mediasi yang melibatkan forum kerukunan umat beragama. Sedangkan ada pula peran dari pemerintah, yaitu dengan memfasilitasinya sebagai bagian dari kewajibannya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan juga untuk ketentraman masyarakat. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Oli Abdillah Brianto, NIM saya 2018-210-833. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan keterbukaan, saling menghargai, dan toleransi. Jadi konsep toleransi sendiri dalam Islam itu berdasarkan toleransi ini, toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Jadi kalau di Indonesia sendiri toleransi ini banyak caranya ya, baik dari sisi suku bangsa, dari warna kulitnya, dari bahasa, adat istiadat, terus suku rasnya. Ini semua merupakan fitrah dari sunatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Landasan dari pemikiran ini ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Terus toleransi ini dalam beragama bukan berarti kita boleh bebas menganut agama tertentu dan besok boleh menganut agama yang lain, bukan seperti itu. Jadi bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat, seperti di surat Al-Kafirun itu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Terus konsep toleransi ini yang ditawarkan oleh Islam sangat rasional dan sangat praktis. Jadi konsepnya ini tidak berbelit-belit, namun dalam hubungan dengan keyakinan akidah ini umat Islam tidak mengenai kata kompromi. Ini berarti keyakinan umat Islam kepada Allah tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanifia Naumira Asabila dengan NIM 2018-210847. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai contoh
toleransi agama. Di sini toleransi agama adalah sikap untuk yang saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Nah, Indonesia mengakui adanya 5 agama yang dianut masyarakatnya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, dan juga keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contoh toleransi agamanya adalah yang pertama, ada menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama, yang kedua, membangun dan memperbaiki sarana umum, yang ketiga, membantu korban kecelakaan dan bencana alam, keempat, gotong royong membersihkan kampung, kelima, menghormati ibadah orang lain, kemudian keenam, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan yang terakhir adalah saling menyayangi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sufyan Effendi, NIM 865. Di sini saya akan menjelaskan mazhab-mazhab Sunni dan Syiah. Islam Sunni dan Syiah adalah 2 mazhab besar dalam Islam. Untuk mazhab Sunni ini sebagai penganut ajaran Islam yang pertama, menganggap ajaran Syiah itu menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk mazhab Syiah itu sendiri menganggap ajaran mereka itu yang paling benar daripada mazhab Sunni. Oleh karena itu, peperangan di dalam aliran mazhab Sunni dan Syiah bisa terjadi, contohnya yaitu Lebanon dan Irak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizka Fauzia dengan NIM 2018-210-878. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tidak berbantahan secara tidak sehat dengan ahli kitab. Ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani menurut Mu'jam Lughah Fuqaha. Lalu ahli kitab adalah orang-orang Yahudi yang terkenal dengan nama Bani Israel dan Nasrani, serta selain mereka yang memiliki keyakinan agama Samawi. Mereka memiliki kitab yang diturunkan dari langit seperti Suhuf Ibrahim, lalu Taurat Musa, lalu Zabur Daud, dan Injil. Jadi selama orang sah disebut Yahudi atau Nasrani, maka dia ahli kitab tanpa memperdulikan alirannya apa dan juga tidak memperhatikan rincian keyakinan seperti apa. Selama dia beriman terhadap kitab yang pernah diturunkan Allah kepada mereka seperti Taurat, Injil, Zabur, meskipun kitab-kitab itu tidak murni lagi, maka mereka ahli kitab. Tidak bisa dikatakan bahwa ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani yang masih murni agamanya dan belum rusak. Lalu selanjutnya, tidak bisa dikatakan demikian, ahli kitab di zaman Nabi SAW sudah rusak agama dan kitab sucinya, bahkan disebut Nabi SAW terpecah menjadi 70 lebih golongan, tetapi dalam Al-Quran tetap disebut ahli kitab. Oleh karena itu sebenarnya mengherankan jika ada opini yang mengatakan ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani yang bertauhid. Lalu belum tahu siapa ulama yang berpendapat seperti itu. Dengan demikian, Yahudi dan Nasrani pada zaman sekarang tetap bisa disebut ahli kitab, yang mana halal sembelihannya dan wanita-wanitanya juga halal dinikahi. Lalu jika kaum muslimin memiliki kekuatan dan otoritas, maka hukum-hukum ahlud zimmah bisa kembali diterapkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.